Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Majuan Pak, maju ini. Maju. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Hadratul mukarram akhuna sahibul majlis Kiai Dr. Hamdi Abdillah wa akhuna Dr. Kiai Muhyiddin wa akhuna Kiai Raghib. Kebetulan beliau sedang singgah di Bekasi dari Purwokerto. Ikhwan, akhwat, minal ahbab, alhamdulillah setelah libur 1 bulannya di Selang Al-Faqir melaksanakan ibadah haji. Suara di mana itu? Suara di mana? Speaker. Libur waktu haji ya, bulan Agustus, dan alhamdulillah di awal September kita memulai kembali. Yang megang kitabnya itu di halaman 91 ya, halamannya 91. Dan nomornya 90. Nomor apa? Nomor hikamnya 90, halamannya 91. Nah. Allah, nggak ada kita Pak gitu. Qala radhiyallahu anhu Al-Imam Al-Syekh Sayyidi Ibn Athaillah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi wa madadihi zahiran wa batinan fi dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wa qala kafa min jazaihi iyyaka ala ta'ati an radiyaka laha ahlan. Kafa min jazaihi iyyaka ala ta'ati an radiyaka laha ahlan. Jalan Paji sini, belakang Paji sini. Terus kanu fi kitab Ibn Athaillah Sakandari, hikamnya aja fi saghir tidak mungkin. Afdal anta tashtari anda kabir yani ghali mungkin anta tashtari saghir yani buku saku itu san khalihum yadrus min tariqil hikam faqat yani ama syarah yasma. Hada sahih. Fi kitab hikam Ibn Athaillah faqat al-hikam faqat yani. Nah, JB كده صغير JB عشان الناس نعم كتائب صغيرة الناس يشتري رخيص أفضل يعني بدل. أنا لا أحب يعني الناس أن يتعلم بدون كتاب يعني. Ya, mungkin nanti akan disediakan hikam kecil
yang berisi hikam aja kecil tipis. Ya. Karena al-ilmu sayyidun wal kitabatu qayyidun. Ilmu itu seperti burung lepas, mesti ada jaring yang untuk menangkapnya. Ya. Dan ilmu itu jaringnya kitab. Kalau nggak ada kitab ya sini hilang. Jadi tidak berguna gitu. Jadi mesti punya kitab. Kafa min jazaihi iyyaka 'ala ta'ah an radiyaka laha ahlan. Ini pemahaman yang mendalam ya terhadap ibadah, amal soleh. Ya, karena taat adalah nama atau istilah yang lebih umum daripada ibadah. Ya, karena ada ibadah, ada taat, ya. Karena ibadah itu satu pekerjaan yang berterikat dengan syarak, tetapi mesti niat. Kalau nggak niat nggak jadi ibadah. Bahkan adah kalau niat karena Allah jadi ibadah. Ini kita cuma ngangkat peci doang. Kalau kita mengangkatnya dengan bismillah, ya, maka tidak sia-sia gerakan yang kita lakukan, tetap bernilai ibadah. Bahkan Nabi mensunahkan kita pakai baju dengan doa. Kan apa sih artinya pakai baju? Itu kan pekerjaan sehari-hari, pakai copot. Tapi dengan doa nggak sia-sia, semuanya nilai ibadah dari segi pahala. Gitu. Dan taat itu bisa berbentuk ibadah dan bisa berbentuk adah. Ya, tradisi yang kita lakukan ya sebagai bakti, ya, artinya adah itu suatu kebaikan tanpa niat jadi adat. Nah, meskipun digunakan di sini istilah taat adalah ibadah maksudnya, ya. Istilah taat ibadah, maka menurut pandangan yang lebih mendalam, kita melakukan ketaatan tentu kan ada balasannya, ya, ada balasannya. Sebenarnya orang-orang sufi tadi secara mendalam mereka memandang bahwa kenapa kita berpikir balasan ketika kita melakukan taat? Ya, maka di sini kafa min jazai. Sebetulnya balasan, ya, bagi engkau ketika melakukan taat itu cukup. Balasannya adalah an radiyaka laha ahlan. Allah ridho kepadamu sebagai ahli taat. Arti Allah ridho, Allah memberikan taufik, pertolongan dari pikiran. Artinya pikiran ini kemauan untuk melakukan ibadah. Dan Allah memberikan kekuatan untuk melakukan ibadah. Ya, melakukan ketaatan kepada Allah. Sehingga kita dapat melakukannya. Itu jangan dikira ketika kita melakukan taat itu semata-mata dari kita, ya, tanpa melihat bahwa itu adalah anugerah Allah. Ya.
Artinya ketika kita melakukan taat, kita bersyukur kepada Allah, dipilih oleh Allah untuk mampu melakukan taat. Kenapa kemudian kita terus bertanya, apa balasan taat ini? Cukup Anda diberi taufik dan kemampuan untuk melakukan taat, itu sudah balasan. Allah ridho kita sebagai ahli taat. Allah ridho kita sebagai orang yang menjadi golongan orang-orang yang taat kepada Allah. Ya. Oleh karena itu dalam doa-doa kita selalu memohon, ya Allah, aku memohon kepadamu ketakwaan, ya, dan aku memohon kepadamu taufik, aku memohon kepadamu hidayah. Karena ibadah itu dengan taufik dan hidayah itu, ketika kita diberikan taufik dan hidayah, maka melakukan taat. Nah sekarang seorang berkata kepada kita, aku beri engkau fasilitas, aku beri transportasi, aku beri engkau dananya, aku beri engkau pekerjaan. Nah ketika kita melakukannya, tiba-tiba kita mengatakan terima kasih dong kepadaku. Apa balasanmu kepadaku? Aku sudah melakukan perintahmu. Perintah kan dari Allah, fasilitasnya dari Allah, taufiknya dari Allah, hidayahnya dari Allah. Yang kamu minta apa? Itu pun Allah kasih pahala juga di dunia dan di akhirat. Maka bagi orang sufi ketika jadi ahli taat, ya itulah pemahaman, seperti itulah yang mereka menjadi hamba. Nah karena melihat realita orang yang taat itu bahwa dia merasa berjasa kepada Allah, ya, seolah-olah aku sudah laksanakan perintahmu, perintah engkau, dan semuanya aku lakukan dengan baik, aku lakukan dengan sempurna, aku lakukan dengan tepat waktu, dan aku lakukan, sekarang balas aku. Bahkan dia merasa lebih baik dari yang lain. Nah itu makanya orang sufi akhirnya melihat realita itu, mengatakan ruba maksiatin aurasat izan wastikbaro, izan zullan wan kisara, wa ruba ta'atin aurasat izan wastikbaro. Berapa banyak orang yang maksiat malah membentuk jiwanya menjadi orang yang hamba dan hina di depan Allah. Dan itu yang disukai Allah, dan itulah tujuan anugerah yang Allah berikan. Dan berapa banyak orang yang taat malah membentuk jiwa jadi angkuh dan sombong. Berarti ibadahnya nggak ngepek. Karena tadi pemahamannya tadi tidak mendalam terhadap ibadah. Padahal dia berdoa, ya Allah berikan aku takwa, berikan aku kebersihan hati, berikan aku keifahan, berikan aku. Ya. Sampai kita minta duit ngomongnya mah, doanya mah ya Allah berikan harta yang halal yang banyak untuk ibadah kepada Allah, kan itu. Ya ngomongnya mah, doanya mah pas yang banyaknya itu sampai banyak begitu. Terus dibohong-bohongin Allah untuk ibadah kepada engkau, katanya tahu. Iya, kata dia mentargi Allah ngasih soalnya buat ibadah kan. Mereka berinteraksi kepada Allah itu dengan syariat, salah ya, dengan hakikat. Nah maka kata Imam Ibn Ata'illah, kafa min jazai
Iyaka, cukuplah balasan Allah kepadamu ala taati, atas ketaatan yang kau lakukan. Apa balasan itu? An radiyaka laha ahlan. Allah suka, Allah memilihmu sebagai orang yang ahli taat. Artinya ahli taat Allah berikan taufik, Allah berikan hidayah, Allah berikan kudrah ruhiyah untuk melakukan ibadah. Nah, kalau orang sufi pada permulaan pendidikannya, kamu ibadah jangan pengen surga, jangan pengen neraka, itu ada yang kebakaran jenggot. Walah, kata Allah dikasih surga pakai nggak pengen, belagu amat. Nah, ini otak apa namanya, otak-otak masih gitu, masih otak-otak ya. Karena sifat asli kita, sifat yang tumbuh dari tubuh itu at-takasul fi ta'ah. Lungsek baik kalau ama perbuatan baik mah, tahu lungsek. Awang baik udah lemes. Ya, kalau enggak Allah bangkitkan rohaninya, artinya Allah berikan taufik pikirannya, Allah berikan hidayah jiwanya, dan kedua-duanya Allah berikan kemampuan untuk melakukannya. Lah malu, coba kira-kira malu nggak kita? Kerjain perintah gua, ini ongkosnya, ini mobilnya, tuh buat makannya, tuh buat bini lu yang lu tinggalin. Ntar kalau udah sampai sono, udah selesai, gua gaji. Begitu kita udah ngerjain, mana gaji saya pak? Sampai geledek kita, bos. Tenang dong, minta gaji aja. Begitu nggak digaji aja, di manakah engkau wahai Allah? Aku sudah menjalankan perintahmu. Nah ini ya, pemahaman yang kurang mendalam. Ya. Sifat yang muncul dari tubuh ini tidak dapat melakukan sesuatu yang objeknya, yang tujuannya itu enggak jelas, enggak konkret. Kalau tujuannya duit, kalau tujuannya kedudukan tinggi, kalau tujuannya pujian orang, baru itu memang santapan sifat fisik ini. Kalau ibadah apa? Ya, orang yang materialistik misalnya, dia capek-capek pergi ke satu tempat bertemu dengan orang, lillah, nggak ada imbalan apa-apa, rugi dong. Coba kalau ada imbalan. Itu sifat tubuh kita ini. Nah, maka taufik itu kepada akal, hidayah itu kepada rohani. Waffaqakallah. Ya. Allah berikan pertolongan pikiranmu untuk tumbuh keinginan, dan Allah berikan hidayah jiwamu ya, untuk melakukan kebaikan. Nah, maka udah, apabila kita telah dipilih oleh Allah menjadi orang yang melakukan taat, udah itu balasannya. Ini orang sufi menggiring agar kita melakukan taat itu karena Allah. Dia coba jelaskan dari berbagai sisi. Ya. Nah, jika Allah memberikan taufik kepada kita untuk melakukan ketaatan, udah. Kalau di dunia ini mah itu balasannya. Ya, di dunia ini itu balasannya. Apabila dia mengerti ini, maka ada balasan akhirat sebagai tambahannya. Nah, kalau kita melakukan ketaatan semata-mata mengharap balasan dunia selain daripada dia mengerti bahwa dipilihnya sebagai ahli taat, udah itu balasan di dunia. Lah kalau dia mengharap yang lain dari ibadah ini di dunia, berarti di akhirat kosong. Dia melakukan ibadah karena pengen dipuji, udah dapat, udah kan? Lah di akhirat kosong. Dia dipilih
Misalnya sebagai penceramah, ya, dunia tujuannya semua udah selesai sampai di situ. Gitu. Tetapi ketika dia melakukan ibadah, dia mempunyai paham bahwa dipilihnya dia menjadi orang yang dapat melakukan ibadah, ini sudah anugerah Allah di dunia. Nah, baru di akhiratnya ada tambahan. Itu. Wa qala radhiyallahu anhu, kafa al-amilina jazaan ma huwa fatihuhu ala qulubihim fi ta'atih. Ini tambah detil lagi. Cukup balasan untuk para pengamal, para aktivis ibadah, aktivis dakwah, karena amil ini ya pengamal apa saja, ya, pengamal dakwah, pengamal ibadah, aktivis dah. Ya kalau tipis kurang, tebel kali, tebel gitu. Cukup balasan bagi para aktivis, para amilin. Apa balasannya? Yaitu pembukaan kepada hati mereka. Apa? Ada putuh, ada mauhibah ilahiyah, ada ilhamat laduniyah, ada ma'rifat ruhiyah. Dia apa berupa putuh ini? Dia melakukannya bil ikhlas, bil khusyuk, bil yaqin, bil syauq, bil ridha. Ibadah dia lakukan, ya, dengan khusyuk, dengan ikhlas karena Allah, dengan penuh kerinduan kepada Allah. Itu dari mana? Tidak bisa kita tumbuhkan, tidak. Itu dari Allah anugerah. Ya. Allah memberikan dari karunia-Nya kepada yang Dia kehendaki. Hada min fadli Rabbi. Allahumma afrig, Rabbana afrig alayna sabra. Allahumma inni nas'aluka ridha, katanya. Ya Allah, kucurkanlah kesabaran untukku. Ya Allah, aku mohon kepadamu ridha. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang bertawakal kepadamu. Bahkan Allah merintah, bertawakallah setawakal-tawakalnya. Mawahib, anugerah ilahiyah itu kepada jiwa, ya. Ketika ibadah kita melaksanakannya mendapat putuh. Ada dalam istilah lain orang sufi isyraqat, mendapat isyraqat. Apa isyraqat itu? Sinar yang terbit di dalam jiwa kita, berupa kekhusyuan, berupa keyakinan, berupa kerinduan, berupa kecintaan. Itu udah balasan. Pada realitanya tidak semua, ahli ibadah, ya, ahli ta'ah yang seperti yang di atas sebagai ahli, artinya dia tidak dapat meninggalkan ta'ah terus, tapi tidak ada putuh. Ini kan lebih mendetil lagi yang kedua. Ada ahli ta'ah tapi tidak putuh.
Makanya di dalam buku tasawuf ada karangan Imam Hakim Tirmizi, kitab Adabul Muridin. Beliau menerangkan bahwa ahli ibadah itu bukan ahli sufi. Al-faqir, kan orang sufi disebut fakir, abid, zahid. Tetapi itu belum layak untuk digelari sufi. Ini dalam istilah ilmu tasawuf, madrasah tasawuf. Kata sufi itu seperti pakih dalam dunia fikih. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad itu faqih. Ya, Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, Imam Jalaluddin As-Suyuti, Imam Asy-Sya'rani itu faqih, mujtahid. Nah, di dalam tasawuf imamnya itu ya, atau dalam istilahnya para murabbi itu, para mursyid itulah sufinya. Ya, di bawah itu mutafaqih, pelajar, ya, penuntut ilmu fikih, mutasawwif, sedang melakukan tarbiyah tasawuf. Itu. Nah, maka ada fenomena ini kita tidak dapat membedakan. Ada fenomena, misal ada fenomena, ada orang hidupnya di hutan, nggak pernah turun ke kota. Kerjaannya ibadah, salat, zikir, baca Quran. Dia betul-betul menjaga daripada yang haram, syubhat. Cabai nanam sendiri, bawang nanam sendiri, kerupuk bikin sendiri, singkongnya nanam sendiri. Nggak mau berinteraksi dengan dunia luar yang ekonominya kapitalisme. Karena itu syubhat. Kita masuk aja ke pasar, itu sudah kita terlibat kepada sistem ekonomi kapitalisme. Nggak bisa kita menghindari, paling kurang syubhat. Dan ada orang-orang yang nggak mau itu. Ya. Ibadahnya rajin, wah itu sufi. Bukan. Itu abid. Artinya ahli ibadah. Atau zahid, ahli zuhud. Ya, ada seorang disebut mukhlis, orang yang ikhlas. Ibadah bisa dia nggak ketahuan siapapun. Dia sama Allah aja sendirian. Dan itu bukan sufi. Ya. Syarat untuk menjadi sufi, dia telah memiliki jiwa khidmat, jiwa yang fakr kepada Allah, jiwa zuhud, jiwa ibadah, dan jiwa ikhlas. Maka dia tidak hidup di gunung, dia tergantung Allah letakkan di mana. Kalau di gunung ya di gunung, kalau di kota ya di kota, bukan atas pilihan dia. Kalau didudukan sebagai khadim, seperti guru pondok, kiai pondok, itu khadim karena mengkhidmat kepada orang. Ada yang tidak. Ya. Ada yang hanya menjadi tokoh masyarakat sebagai orang yang zahid, abid. Ya, dia tidak bekerja apa-apa. Ya. Kalau memang itu ditakdirkannya, mereka siap. Orang sufi jika ditetapkan di dunia jahid, dia ajhadun nas. Kalau ditempatkan di dunia ibadah, a'badun nas. Kalau ditempatkan di tempat orang fakir, afqarun nas. Kalau ditempatkan di ahlil khidmah, akhdamun nas. Karena dia memiliki sifat itu. Kalau seorang mukhlis, ibadah itu nggak mau dilihat orang. Seorang sufi udah nggak lagi berpikir dilihat atau nggak dilihat, sama saja bagi dia.
Dia memiliki sifat-sifat tersebut dan dia selalu terbaik diletakkan dimanapun. Tetapi jika orang bukan sufi, maka dia hanya abid, dia hanya zahid, dia hanya fakir, atau dia hanya khadimul ilmi wal ulama wat tulabul ilm. Biar 100 tahun dia khidmat kepada ilmu, 100 tahun dia ibadah, la yakunu sufian. Ya, di kita mah orang tadi nggak kelihatan, mungkin tenggelam di gua, keluar pakai celana pendek, wah sufi ini. Sufi dari mana? Karena aneh kelihatannya, tangannya ngebul, ya, doanya manjur lah. Bukan, sufi itu murabbi. Sufi itu pemilik amanah akhlakul karimah. Sudah. Kalau duduk kepada orang yang sibuk, maka dia akan menyesuaikan diri kepada mereka dan tidak ngomong soal ibadah yang kuat-kuat. Kalau ahli ibadah nih, kalau kita datang minta nasihat kepada dia, nasihatnya ibadah. Kiai, bagaimana saya ini mau nyalon subhat, ibadah aja, udah diam di rumah nggak ngawal lu. Iya, nasihatinnya kayak dia. Itu abid, itu zahid. Kalau nyuruh dia juhud, nyuruhnya juhud. Makanya makan subhat mulu di sana, udah nanam sendiri kayak dia. Tapi orang sufi akan mengarahkan sesuai dengan tabiatihim, ahwalihim, ya, akan mengarahkan sesuai dengan nasib dan kedudukan yang Allah berikan kepadamu apa, dan ibadahlah kepada Allah di situ. Bedanya itu, karena mereka adalah seorang murabbil ummah. Dia selalu memberikan arahan tidak untuk seperti dia, tapi untuk seperti diri sendiri masing-masing. Membangun ketakwaan sesuai dengan konstruksi jiwa yang ya Allah bangun pada dirinya. Sebagai apa kamu? Ada seorang dokter datang ke seorang abid. Kiai, nasihatin saya nih, bagaimana saya supaya dekat kepada Allah. Ya. Kamu apa? Saya dokter. Aku nasihatin engkau, bainal maghrib wal isya, itu adalah waktu yang paling bagus untuk ibadah. Maka ibadahlah kamu di situ. Ya, kata dokter, lah kan saya dokter Kiai. Maghrib sampai isya itu paling banyak-banyaknya pasien, orang udah pulang kerja pada datang. Lah itu kalau kamu ingin ibadah kepada Allah, mesti begitu. Pilih dunia apa akhirat. Wah iyo. Itu namanya abid, nasihatin kayak dia, orang dia begitu. Lapan dia bukan dokter. Kiai yang diempanin sama muridnya kapan? Nah, orang sufi mah enggak. Kamu niat karena Allah, baina maghrib wal isya, layani pasien itu untuk ibadah. Jadi dia memberikan nasihat sufi ini sesuai dengan keadaan, tabiat, karakter, karena dia memiliki semuanya. Maka mereka adalah haud, telaga. Orang ngambil air untuk minum, ngambil air untuk nyiram pohonan, ngambil air untuk masak, ngambil air. Ya, ketika para sahabat Nabi berpencaran di seluruh negara, para tabi'in mengambil ilmu kepada mereka. Lalu tabi'in menceritakan kepada tabi'inat tabi'in. Tabi'inat tabi'in bertanya, dia terkesima mendengar cerita para tabi'in, ya, cerita dari para tabi'in tentang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para tabi'inat tabi'in bertanya kepada tabi'in, bagaimana sahabat Rasulullah itu? Apa jawab mereka? Humul haud. Mereka adalah telaga. Apa ge ada? Enggak ada para sahabat nyuruh kudu begini, kudu begitu, enggak. Dia membangun jiwa manusia
di kedudukannya masing-masing. Sebagai dokter, jadi dokter yang baik. Sebagai petani yang baik. Lu di sawah baik sih, zikir apa sama gua nih, jangan kemana-mana, di rumah lah. Bangkrut. Lah, kalau kiai dikasih berkat, lah kalau kita yang bukan kiai, jiem baik. Berkatnya apa, yang ngambek diangkat deh punya orang gentar. Ini bedanya. Makanya lihat, dalam menceritakan kedetailan tentang pahala saja, ini kena orientasi mereka itu adalah ibadah karena Allah. Ya. Maka kata beliau, cukup bagi ahli amal balasannya ketika engkau melakukan amal itu, Allah buka hatimu, Allah beri putuh. Apa? Allah berikan keikhlasan, Allah berikan kesabaran, Allah berikan kehusyuan. Allah itu putuh. Itu adalah mawahib ilahiyah, limpahan Allah ke dalam jiwa kita. Itu ilhamat laduniyah, ilham yang datang dari sisi Allah. Dan kemanisan apa? Bergantung, kemanisan, bersandar, kemanisan, ya, berada di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia betul-betul melakukannya itu, tawajuhnya, orientasinya itu Allah, itu mauhibah, itu ilmu wahbi, bukan ilmu kasbi. Kita hafal Quran, paham Quran melalui usulul lughal arabiyyah wal mantiq, itu adalah kasbi, meskipun hakikatnya wahbi. Tetapi kita melakukan ibadah khusyuk, itu wahbi, nggak ada kasbi di situ. Bagaimana cara khusyuk? Pejamkan mata, tenangkan pikiran, nggak ada. Malah dia mikirinnya menjemin mata ama, nggak ada. Khusyuk tuh datang sendiri dari Allah. Allah beri anugerah. Wa ma huwa mauriduhu alaihim. Satu lagi, selain putuh, ada yang mengalir ke dalam jiwamu. Ma huwa mauriduhu alaihim. Ya, ada yang maurid Allah. Mauriduhu yani ma auradahullah. Apa yang Allah limpahkan alaihim ala qulubihim, kepada hati mereka. Apa? Min wujudi mu'anasatih, ada tumbuh unus, rasa unus. Wujudi mu'anas yani wujudil unus, yani wujudil unus yajidul unus, merasa tentrem, ya. Merasa tentrem. Arti tentrem ini, ketika dia melakukan ibadah, jiwanya anteng, tidak ada menoleh kepada balasan apapun, kepada tujuan apapun, itu unus. Kayak orang duduk sama demenan, udah nggak pengen yang lain, makan gak orang udah ngiat makanan gak, udah kenyang baik. Kena lagi unus sama demenan berdua. Wah, di sono ada orang main bola, orang pada berbondong-bondong. Iya, orang geming. Tahu orang geming? Sebodoromon. Iya, ada sebodoromon. Udah pokoknya unus baik di sini dia. Itu namanya unus. Dia melakukan kebaikan, itu rasanya dia sedang berinteraksi dengan Allah. Nggak ada iming-iming, nggak ada. Lah ilok nggak pengen dunia pisan. Lah dunia mah deh. Ya, terkadang tuh itu bukan orang awam tuh. Kiai masih ngomong ilok nggak pengen dunia pisan. Emang kita mah apa sih? Emang kita mah loh. Ya semua orang ngomong kan berdasarkan kualitas pahamnya dan jiwanya. Kita tidak membicarakan emang ini kita, bukan, emang kita belum pisan begitu. Tapi inilah para aulia, para anbiya, para rasul.
Lah kalau itu dinafikan, lampu apa standarnya terus? Mau begini baik, sampai tua kayak begitu baik enggak? Ya. Tidak. Ada orang yang melakukan itu dalam usia yang jauh, relatif muda maksudnya. Nah ini apa? Wujudi mu'anasatih, yani wujudi mu'anasatih, wujudul unsi bihi, adanya rasa tentrem ya, yang dirasakan apabila dia telah melakukan amal, telah selesai melakukan pekerjaan, ini bukan ketentreman nafsu, bukan. Nafsu kita tentrem sama. Kan nafsu itu kan tidak mau melakukan ibadah yang disebut syariah. Nggak mau tuh nafsu. Karena memang nafsu Allah ciptakan untuk tidak tunduk melakukan ibadah itu. Sehingga ada ilustrasi ya dalam hadis qudsi, Allah dialog dengan nafsu. Ya nafsu, ya man ana wa man anti, pakainya anti lagi. Nafsu itu bukan anta. Apa kata nafsu? Ana wa anta. Lu gua. Dibakar di neraka. Ya. Ditanya masih begitu baik. Habis dicebelubin neraka, man ana wa man anti, ana wa anta. Dilaparin 500 tahun. Ada yang bilang 1000 tahun. Ditanya setelah itu, man ana wa man anta. Artinya iqrar, pengakuan kepada Allah. Nafsu siapa? Aku. Anta rabbi wa ana la ana bal anta. Engkau Tuhanku, tidak ada aku, yang ada hanya Engkau. La ilaha illa ana, kata Allah. Gitu. Maka dari hadis qudsi itulah orang sufi menjadikan lapar, alju, puasa itu sebagai alat untuk melemahkan nafsu. Gitu. Nah, kalau ada kita gak habis ibadah, ya Allah gak habis salat enak banget, itu mah nafsu. Ya, enak banget. Begitu ada ibadah yang salah, ngulangin lagi awang, ya udah ah. Iya. Kan katanya enak, enaknya udah nggak sholat lagi, sholatnya mau orang enak pisan. Kayak makan begini, ini unus nih, kayak makan, abis makan rasanya masih enak banget itu makanan ya, padahal udah selesai. Gitu. Rasa ibadah Allah sisakan kepada ketentraman, udah nggak kepengen apa-apa lagi. Kayak orang dapat ilmu, ya lagi ngaji, kemudian lagi zaman orang menuntut ilmu nih. Lagi nuntut ilmu, tak dikasih paham. Begitu habis ngaji, udah makan gak? Ya ketika itu mah udah nggak doyan, tahu habis itu mah santri atuh. Ya, udah nggak doyan makan. Rata-rata orang ketika baru mencicipi manisnya ilmu, itu udah nggak doyan makan. Itu rasa unus kepada ilmu tuh. Nah ini mah ibu-ibu sembahyang karena ada sinetron. Ya, dimatiin dulu sembahyang, habis sembahyang buka sinetron lagi lah, unusnya mana? Kalau ada unus udah lupa sama yang lain. Ya. Masih menjilati manisnya. Tadi munajat, taat kepada Allah. Gitu. Sampai kita kan zikir itu misalnya zikir 100 misalnya, la ilaha illallah, la ilaha illallah 100. Kita emang nungguin lama amat 100 ya. Lah orang zikir 100 bukan zikir kan ingat Allah. Ini mah zikir 100. Illallah la ilaha illallah, perasaan udah 99 masih, wah ini mah mau 200 kayaknya nih Pak. Ya Allah. Ya, begitu udah 200 buset. Ini benar-benar ngajak perang ini mah. Ya. Nah sedangkan mereka yang unus begitu diberhentiin
Ya, rupanya hatinya masih nagih. Ya. Mulutnya berhenti tapi hatinya masih mengulang-ulang illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la. Ya. Ya, tapi itu nggak bisa ditiru, itu tumbuh sendiri karena itu mauhibah. Jadi unus itu rasa gembira yang tumbuh di dalam hati disebabkan dia menikmati keindahan Allah, ya. Keindahan Allah itu apa? Nah, emang dia ngelihat di mana kayak ngelihat perempuan cantik indah? Bukan. Keindahan Allah itu dirasakan oleh jiwa yang penuh dengan mauhibah ilahiyah. Itu namanya keindahan Allah. Contoh begini, kita kalau punya cinta kepada orang, itu orang udah indah bae di mata kita. Salah ge dibela bae, lawan dia cinta. Itu namanya keindahan. Kan bukan di luar kan? Nggak ada objek yang fisik, tetapi di dalam. Seseorang jika punya maqamat ruhiyah yang disebut tadi anugerah ilahiyah, ya, sifat-sifat yang terpuji di dalam diri dia, itu indah baik rasanya. Musibah itu bagi orang yang ridho indah baik. Indah baik rasanya musibah itu. Ya, bahkan dia tahu musibah sebetulnya hanya selongsongnya doang, isinya mah mutiara. Coba lihat, yang paling keras-keras itu buah, isinya itu enak-enak. Permata aja itu bola keras. Di belakang musibah itu apa? Bagi orang yang ridho, ya, indah itu. Kenapa? Karena sifat ridho itulah yang dia melihat hikmahnya, merasakan musibah itu dengan sifat ridho. Kalau nggak punya sifat itu, udah sengsara, merana, duka, lara, kecewa dan apa baik. Ya, tetapi bagi mereka tidak, itulah keindahan Allah. Itu. Nah, ketika menyaksikan orang ketimpa musibah yang sama misalnya atau yang berbeda, maka dia melihat Allah anugerahnya. Bukan jangan ampe lu kena musibah kayak gua ya, lo ayo. Ya. Udah gua doang, lu mah jangan ampe. Enggak ada yang musibah dari Allah kecuali di belakangnya anugerah. Kenapa kayak ngelarang orang lain ngerasain anugerah? Coba bagaimana itu? Dia mengerti tentang La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya. Kalau tidak, Nabi tidak mengatakan kepada keluarga Yasir, ya, yang mengatakan bahwa engkau sudah di surga, sedang disiksa, engkau ahli surga, coba itu. Sahabat pada berani-berani banget pengen disiksa. Bilang nggak ada itu, jangan sampai lu nasibnya kayak gue disiksa. Lu kagak. Sahabat semua meluncur seperti panah dari busurnya untuk menghadapi kesusahan-kesusahan dakwah. Ini mah enggak, lo jangan sampai dakwah kayak gua ya, gua mah diteluh, gua mah ya, gua mah disihir, gua mah apa ditabokin sama orang. Jangan sampai lu kudu begitu. Lo jadi akhirnya generasinya generasi cengeng. Para wali dulu, para sahabat, tabiin, salaf disiapkan untuk, ya Allah, uang sampai mereka menyanyikan qasidah, menyanyikan tentang pengalaman itu. Idza aradallahu nashra fadilatin atahallahu lisana hasudin. Ketika Allah ingin mengangkat kemuliaanmu, maka Allah siapkan lidah-lidah yang hasud yang mengangkatnya. Ngarepin itu dihasud.
Itu kan dorongan. Lu mah jangan sampai dihasut dia sama. Ini kan dia tidak berinteraksi dengan Allah. Ini orang yang tidak mendapat putuh dari Allah. Kelamannya kayaknya dua doang yang kuat. Wah, iyo. Kalau perlu musuhnya jangan. Hah? Kalau perlu musuhnya jangan. Musuhnya jangan ada. Lah, nyaman-nyaman banyak ya. Lancar udah ke jalan tol. Justru musibah. Orang sahabat dakwah ke satu tempat, nggak ada halangan, hambatan. Apa dia bilang? Azinu katanya. Ya, zainuni. Zain itu dari zainah, artinya tandu yang untuk angkat perempuan yang dipanggul. Artinya maksudnya bukan itu. Keluarin aku dari sini, aku berada di kampung mayit. Iya. Orang ada tantangan. Ini saya katanya ngadepin mayit. Ya. Ini mah bertanya, apa salah gua coba? Lah gua kurang apa gua udah jadi ustad. Ya, gua nggak pernah nenangga. Gua ngajar kerjaannya. Itu gua masih di boy loh. Ini dia nggak paham. Nggak ada maurid dari Allah itu. Belajar dia. Ya Allah, ya. Maka para salaf dulu dan orang suci menyiapkan agar orang ini kuat. Karena kata Allah, jika Allah mencintai hambanya, maka Allah uji. Pengen nggak mendapat anugerah cinta Allah? Uji. Kita demen sama perempuan. Ya, Neng, aku cinta padamu, engkau akan kujadikan istri. Diuji sama perempuan. Ya. Boleh tolong ambilkan permata di dasar lautan. Ya. Lah, karena itu diuji namanya. Wah, nyebur ke laut. Ini Neng. Wah, elah. Artinya ada ujian. Apabila dia dapat ujian, aku terima cintamu bang. Ini cintaku padamu. Lah pengen aman-aman deh loh. Wah iya. Ya tapi memang orang menjadi wali itu bukan karena banyaknya kesusahan, banyaknya ujian, tidak. Tapi mujahadatun nafas, wa tazkiyatun nafas, dan melakukan ibadah lillah. Udah itu doang tuh. Jalan aulia, tariqun nubuwah wal aulia. Ya. Bahkan setelah itu dia mendapat ujian menjadi kuat. Karena memang sudah dengan jiwa yang kuat. Nah maka kafal amilina jazaan ma huwa fatihuhu ala qulubihim. Cukuplah kepada orang yang mengamalkan ketaatan, ya, balasannya adalah Allah memberi putuh kepada hatinya di dalam taatnya. Dan wa ma huwa mauriduhu, Allah alirkan ke dalam hatinya alaihim min wujudi mu'anasatihi, dari rasa unus kepada Allah. Rasa unus juga adalah merupakan satu keadaan jiwa yang membawa kepada kesegaran jiwa, ya, kejernihan, hudur kepada Allah. Nih dia setelah melakukan ibadah itu ada kejernihan kepada Allah, menyaksikan bahwa semua anugerah Allah. Enggak ngaku, waduh, gua heran sama gua ya, sembahyang mulu gua, ampun dah. Lah ini mah udah gila otak itu orang. Dia asik dengan dirinya, bukan apa namanya dikatakan itu sofa'a waqtih. Sofa'a waqtih itu adalah sofa'a hudurihi ma Allah. Li'annal waqta, ya, al-waqta Allahumma shalli ala Allah. Waktu itu adalah engkau berada di situ bersama Allah. Itu waktu. Jadi sofa waqtih, al-waqt huwa huduruhu ma Allah, atau hudurullahi ma'ah.
Jadi ketika habis melakukan kebaikan, ibadah, amal saleh, teng aja Allah. Semuanya anugerah, saya emang nggak buat apa-apa. Allah yang memberikan syariatnya, Allah yang memberikan ilmunya, Allah juga yang ngasih saya paham, Allah yang berikan taufiknya, Allah yang memberikan hidayahnya, Allah yang memberikan semua mauhibah ilahiyah putuhnya. Ya, Allah juga nanti yang akan berikan pahalanya di akhirat. Ya Allah, saya emang jadi lah, udah diem baik, rumahnya dari dia, ya, dikawinin sama dia, ongkosnya dari dia, ilmunya dari dia, makannya dari dia. Itu tenaga pikiran bukan dari dia kita mah, bukan dari orang. Kita mah pikiran dari Allah tenaga. Dibalas sama Allah. Kita gunakan semua fasilitas Allah itu, dikasih pahala. Nah, sekarang kita ditempatkan di rumah ini fasilitas punya bos semua. Nah, terus pahalanya mana, bos? Upahnya mana? Sampai geledek loh. Ya, dikasih bini, dikasih anak, dikasih mana upahnya, capek-capek. Ya Allah ya Rabbi, ini orang yang tidak mengerti, tidak ada putuh, ya, tidak mengalir kepada hatinya mawahib ilahiyah, anugerah Allah. Tadi putuh itu umum, salah satu jenis putuh, ya, adalah unus, mu'anasati. Orang habis ibadah, sebelum ibadah lagi ibadah kayak ramai banget pikirannya. Ya, nafsu kita nih lagi sholat kayak, masya Allah, khusyuk bener gua, ampun dah. Ya, mantap bener ini. Jarang kayaknya zaman sekarang yang kayak gue ini udah, wah ilah. Ngaku dewek sama diri sendiri. Itu nafsu itu. Lagi ngomong coba orang, ya, yang mereka menceritakan tentang ketika nafsu itu sampai dikatakan oleh Sidi At-Tusi, ya, aku melihat guruku orang yang bila nafsin, katanya. Ya Allah, aku melihat guruku itu hidup tanpa nafsu, ikhlas, khudu, sabar, ridha. Ya, bukan karena nafsu. Sampai begitu, Wak, ilustrasinya. Semuanya birruhaniyat. Dan itu adalah putuh minallah. Dan maurid, warid. Ya, maurid itu dari warid asalnya. Itu adalah warid karena dari wirid kita. Ma yaridu ila al-qalb. Dan orang sufi mengarahkan ibadah untuk mendapatkan Allah. Itu maksudnya mendapatkan Allah, teh putuhu, ilhamu, nuruh, ma'rifatuh. Ya. Udah dapat begitu, itu udah balasan, ya Allah. Makanya orang ibadah belum ada putuh, belum mendapatkan mauhibah itu kan. Ya. Maka mesti melawan nafsu. Arti melawan nafsu, melakukan ibadah bukan untuk memberikan bagian nafsu. Tidak. Ya. Baik. Wa qala radhiyallahu anhu, man abadahu li syai'in yarjuhu minhu awliyad fa'abi ta'atihi urudal uqubati anhu fama qama bihauqi awsafih. Dan tak banget ini apa hikmah ini. Seorang yang menyembah Allah tetapi untuk sesuatu yang dia harapkan dari Allah, ya, pahala tentunya, balasan. Kan tadi kita sudah bayangkan, kita di dunia ini seperti kita berada di dalam rumah tetamu Allah. Ya. Dengerin ibu-ibu, nunduk dia dengerin anunya. Ya, ini mah nunduk nggak dengerin ibu-ibu mah. Barang siapa yang menyembah Allah untuk sesuatu yang dia harapkan dari Allah, pahala. Coba bagaimana?
Orang ibadah ngarepin sesuatu, ibadah nggak itu kira-kira? Dia qiyamul lail, dia tahajud, dia zikir malam sama puasa, untuk ngemat. Emang niatnya supaya dapat ilmu ngemat. Dia ibadah kepada Allah nggak itu? Pak, dia nyembah Allah nggak itu namanya? Dia nyembah keinginan dia. Ada salah kaprah, orang sufi itu orang yang jagoan. Ya syukur dibilang jagoan, jadi yang berani sama sufi ya. Gitu. Saya ngebayangin Wali Songo dulu itu wali. Ya. Bukan begitu misalnya dia diserang dengan ilmu kanuragan, langsung ditahan sama dia, kayak film-film itu, bola perang. Saya nggak ngebayangin sama sekali begitu. Ya, begitu di jorogin, gedeplok aja jatuh. Ya, ditendang misalnya. Gitu. Orang ngeliatnya udah gregetan banget, udah diludahin. Ya, nggak tahu dia kehilangan ilmu sihirnya atau dia kemudian tangannya. Ya. Itu dalam kondisi memang nggak ada lagi pertolongan, nggak ada hukum, nggak ada undang-undang, ya, nggak ada pemerintah yang nggak ada. Lah kalau sekarang ada, ilah orang tak biarin ntar ke kengkong, lah itu nyumpahin orang, bukan ngedoain. Nah, gua mau wali ntar kayak pada mati lo sama gua, lah wali jadi bikin mati orang karena orang itu melakukan kesalahan sama dia. Nabi memaafkan. Allahumma ighfir lahum fa innahum la ya'lamun. Banyak kesalahan pemahaman terhadap wali. Akhirnya makanya jangan berani-berani lah sama wali, ntar lo busung mulut lah. Ya Allah ya Rabbi. Nabi sampai berdarah-darah nggak ada yang langsung busung. Ya udah rusak. Jadi makanya orang apabila mau bertasawuf udah ngebayanginnya, udah orang yang nggak boleh kecolek pisan. Coba dia hidup dalam waham, dalam khayal yang salah. Nah maka barang siapa yang menyembah Allah untuk sesuatu yang dia harapkan darinya, atau kalau tidak dengan ketaatannya itu untuk menolak adanya hukuman siksaan dari Allah nanti di akhirat, kalau ukubah itu berarti dia belum melaksanakan hak sifat-sifat Allah. Artinya dia melakukannya masih untuk nafsunya, maksud daripada fama qama bihaqqi awsafihi, maka dia tidak melaksanakan ya hak sifat-sifat Tuhan. Ya, Allah disembah tanpa ada pamrih apapun, yang disebut ikhlas karena Allah. Itu memenuhi sifat Allah sebagai ma'budiyah, sebagai yang disembah, sebagai Tuhan yang menciptakan, yang mengadakan, yang membesarkan, yang memelihara kita, yang memberi rezeki, yang memberi ilmu, yang memberi kepahaman, yang memberi. Gunakan fasilitas itu untuk menunjukkan kehambaan kepada Allah. Mestinya orang yang diberi ilmu, diberi akhlak, diberi amal, diberi taat, makin nggak punya rasa apa-apa. Ya Allah, ampun ya Allah, semua kudunya mah begitu. Ibadah yang benar akan menumbuhkan, membentuk jiwa begitu. Ini mah makin redeng, udah kayak ayam, nggak ada musuhnya. Teradang, wah, kena wali orang sufi mah jagoan.
sorbannya gede, pakai jubah, pakai tasbih, radang tredeng. Namanya kalau orang kesenggol langsung melepuh orang. Ya kita lihatlah, kita cerita lapangan, cerita bukan tawadu, khudu, menebarkan kasih, sayang, perhatian, bersikap minta maaf, mengalah. Ya. Nah ini belum merasakan hak Allah ya, yang bersifat disembah. Kudunya kita beribadah kepada Allah memang karena keagungan Allah, di mana Allah memiliki sifat-sifat yang terpuji, yang tidak ada keserupaan kepada apapun dan siapapun. Dan kita beribadah memang patut disembah, sudah, bukan karena apa-apa ya, karena patut disembah. Nah, apabila untuk itu kita melakukan ibadah, berarti kita ibadah telah memenuhi hak ya, sifat-sifat Allah ya. Man abadahu li syai'in yarjuh. Kan man abadahu itu orang yang melakukan ibadah, puasa, sholat, zikir, melakukan amal soleh, kebaikan. Nah, itu namanya ibadah. Baik ibadah umum atau ibadah khusus. Berniaga. Ya, orang kan kita berniaga, baik laki-laki atau perempuan, itu kan untuk katakanlah menyambung kehidupan keluarganya, anaknya, suaminya, istrinya, lillah. Ya, lillah. Atau dia melakukan ibadah ini untuk menolak agar tidak disiksa. Ya. Maka ini adalah disebut ya, ada seorang artinya guru sufi yang mengatakan ini adalah bisnis, katanya, ibadah kepada Allah dengan ibadah bisnis. Ya memang selain di dunia tasawuf, di luar itu tidak ada yang berbicara tentang ini, bahwa ibadah itu karena Allah, jangan kena surga kena neraka. Kalau kita bawa mereka yang memang tidak mengerti ya, bahasa tarbiyah sufiyah ini, pendidikan kerohanian di dalam tasawuf, ya mereka mencampur adukan dengan ayat-ayat yang mereka sendiri sebetulnya tidak tahu bagaimana prakteknya. Ya, ketika Allah mengatakan ada balasannya, ada pahala, dia kira kita ibadah disuruh untuk itu. Ya, tidak. Wa qala radhiyallahu anhu, mata a'taka ashhadaka birrah, wa mata mana'aka ashhadaka qahrah, bahwa fi kulli dzalika muta'arrikun ilaika wa muqbilun biwujudi lutfihi alaika. Dengerin ibu-ibu, sambil ngomong anak tapi pikirannya kemari, jangan ya. Ketika Allah memberikan kepadamu, Allah memberikan pemberian apa saja, atau pemberian sebenarnya orang yang mengerti Allah memberi itu anugerah apapun bukan untuk pemberian itu. Contoh begini, coba kita sama anak kecil nih ya, nggak mau kita peluk, kita kasih apa? Permen. Tong permen. Lari nggak ke kita? Kita cuma pengen meluk doang. Begitu dikasih ini, dia lari kan? Gitu. Begitu dekat kan kita peluk.
peluk, kita merasakan hangatnya pelukan itu. Nih, tuh habis menjalankan perintah peluk dikasih. Coba di situ ada pelajaran. Ya, Allah memberikan semuanya kepada kita, bukan untuk ini. Untuk apa? Untuk menyaksikan bahwa Allah memiliki kebaikan yang diberikan kepada kita. Al-Bar, asyhadaka birrah. Allah ingin memberi persaksian kepadamu, menunjukkan, memberitahu kepadamu bahwa Allah mempunyai kebaikan dan yang Allah berikan kepadamu berupa apa aja. Ya. Kita kepada orang kekasih diberi, karena kekasih pasti memberi. Tapi pemberiannya kalung, bukan emas. Kalung cuman batang singkong yang dipotong-potong kering disambung. Waktu kecil kan ada itu. Ya, kalung dari batang singkong itu, bukan batang, daunnya. Ya. Wah lah kalau dari kekasih itu ditaruh itu di tempat yang ini hadiah dari kekasih, di segitu doang. Ya, karena dia telah menunjukkan cintaannya kepada kita. Udah, itu mah simbol. Kira-kira kekasih kita berikan nih neng, soal gedek lubang, bisa lah, berarti itu kan melihat ininya. Ya. Nah ini, mata a'toka asyhadaka birrah, yani ay sifatu birri. Ya, Allah punya sifat bir. Bir itu al-bir. Bir itu adalah sifat yang memiliki, ya, yang maknanya meliputi segala kebaikan, baik khair, baik hasan, baik uruf, baik, tapi bir memiliki semua kebaikan. Makanya birrul walidain, kita disuruh melakukan kebaikan apa aja, itu bir. Tetapi yang bersih tanpa pamrih itu bir. Maka kata Rasulullah, al-hajjul mabruru laisa lahul jaza'u illal jannah. Haji yang mabrur. Haji yang mabrur, haji yang diberikan bir, yang mendapatkan bir, atau haji yang mengandung sifat bir. Al-hajjil mabrur, haji yang mengandung sifat bir, balasannya surga. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an birril hajj. Ditanya, apa birrul hajj itu ya Rasulullah? Tibul kalam wa it'amut ta'am. Coba, Nabi memilih bukan husnul kalam, tetapi tib. Makanan bukan hanya halal tetapi thayyib. Enak dimakan, lezat, itu thayyib. Nyaman, thayyib. Kita ngasih tapi hati enggak plong, rasanya itu memang ikhlas dan memang plong, itu thayyib namanya, toba nafsu. Gitu. Kalau ya dan ibang, romannya mah iya, secara hukum zahir mah udah halal, tetapi tidak tobat nafsu, hatinya enggak plong. Coba, kalam yang romannya enak didengar, nyaman, dia juga keluarnya ikhlas, itu tibul kalam. Makanya haji itu walam yarfus walam yapsuk, semua kalam.
ya, yang tib, maka al-kalimatut thayyibah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Coba bagaimana Nabi memilih kata untuk menjelaskan. Dan Allah itu satu kebaikan Allah beri itu tuh punya nilai sejuta faidah manfaat dari berbagai sudut. Itu bir. Allah ngasih satu aja, coba mesti dia mempunyai hubungan integral kepada seluruh masalah kehidupan ini. Pas. Maka apa yang terjadi itu yang terbaik pada kita, apapun yang terjadi. Ya. Nah, mata atoka ashadaka birra wa mata manaat, ketika Allah tidak memberi, tidak mengabulkan, tidak memenuhi keinginan kita, ashadaka qahra, yang Allah ingin tunjukkan, yang Allah ingin kabarkan, yang Allah ingin terangkan, yang Allah ingin beritahukan kepadamu, akulah yang berkuasa di atas segala-galanya. Ya. Kalau kata kita, apa kata gua? Dunia semua punya gua, lu aja punya gua. Ashadaka qahra. Lah nggak bisa kita ngomong gitu, apa salahku? Ya, kurang bagaimana saya ya Allah? Saya dihina udah diem loh. Ya, romanya dia. Ya. Orang dihina itu sabar karena Allah berikan sabar. Kalau enggak ini ya, saya mah bener nggak melakukan apa-apa ya Allah. Paling tidak dia ngomong kepada orang begitu, itu sama. Nggak ada kita ngomong kepada selain Allah. Ya. Fahuwa fi kulli dzalika muta'arrifun ilaik. Coba. Maka Allah dalam kondisi apapun, di setiap keadaan apapun, muta'arrifun ilaik. Allah lah yang mengulurkan tangan perkenalan kepadamu. Bahkan orang sufi mengatakan yang paling bantah Allah mengulurkan tangan perkenalan kepadamu, musibahku, man'uk. Ya, man'i. Ya. Ujianku, musibahku, sambutlah. Ilok habis itu mengatakan jangan sampai lu ketika musibah kayak gua. Romannya dia doang yang kuat romannya. Yang lain mah ora. Nah, wa fi kulli dzalika fa huwa muta'arrifun ilaik. Kita tidak boleh mendahului takdir Allah. Setiap orang dengan takdirnya masing-masing, dan kita tidak tahu. Kita sendiri kita kagak tahu apa yang akan menimpa kita. Coba, itu bahasa itu mesti adab kepada Allah. Itu orang sufi itu dengan artinya dengan adab, dengan akhlak, tidak ikut campur urusan pribadi orang, karena takdirnya nggak ada yang tahu. Ya. Udah gua lu mah jangan ampe lah, boleh bahasa itu masih sekedar kita namanya berharap kepada Allah. Tapi terus kemudian kelihatannya, nah ini Allahu Akbar, itu sebab ya ada aduwik nafsu kabaina jambaik, musuh besarmu nafsu di dalam dirimu. Fahuwa fi kulli dzalika muta'arrifun ilaik. Coba, wa muqbilun biwujudi lutfihi alaik. Allah, dan Allah terus mukbilun. Apa mukbilun itu? Menghadap. Allah itu sepenuhnya ya menanganimu, memperhatikanmu, mengawasimu, ya, menghadapimu dengan segala kelembutan. Artinya penanganan Allah yang kita nggak tahu bahwa Allah menangani kita. Di musibah apapun Allah menangani kita. Maka orang sufi itu kalau sudah zikir ya latif, Allah
Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Dia ngomong ya Latif itu pikirannya menerawang kepada seluruh lutuf Allah. Coba nih, ini Allah. Coba kalau misalnya kita ini robot, berapa kabel dan berapa yang mengontrol remote-nya ya untuk menangani seluruh aktivitas fisik kita. Darah, daging, tulang, urat-urat yang terkecil, mata, telinga, pikiran, bicara, mulut, rasa, fisiologis, biologis. Itu berapa remote control dan sibuk, mungkin rame itu. Tapi kita nggak ada terganggu oleh penanganan Allah. Begitu halus, latif. Allah latifun bi'ibadih. Kita tidur nyenyak, enggak terganggu dengan kerja Allah dalam menangani tubuh kita. Latifun bi'ibadih. Kita dalam musibah apapun ada aja jalan keluarnya. Latifun bi'ibadih. Enggak mengganggu kita pisan. Ya. Setelah Allah memberikan keenakan, memberikan ketidakenakan, kedua-duanya kata Allah itu adalah pintu perkenalan yang dibuka oleh Allah. Dan semuanya Allah tangani dengan lutuf Allah. Maka jangan berisik ya, agar dia merasakan lutuf Allah. Ini mau udah ribut baik, kayaknya dia yang berjasa, dia yang paling hebat, dia yang paling Allah. Ya. Di zaman Rabatul Adawiyah, seorang sufi mengamalkan membaca ya Latif, ya, itu udah seperti kendang, ya. Suara yang menalun-nalun tentang ya Latif, 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 ya Latif. Ya, mereka menghayati. Ya Latifan bi khalqih, ya aliman bi khalqih, ya khabiran bi khalqih. Ultub bina. Terakhir, wa qala radhiyallahu anhu innama yu'limu kalman'u. Lalu bagaimana kita kalau gagal, ya, kalau kena musibah, nggak dapat yang kita inginkan, rasanya alam. Apa alam itu? Pedih, sengsara, merana, duka, lara, kecewa, ya. Sebetulnya yang menyakitkan itu bukan musibah. Bukan. Musibah mah banyak putuh yang Allah bukakan dari musibah. Tetapi yang menyebabkan dia sakit li adami fahmika anillahi fihi, karena tidak memahami Allah di dalam musibah itu. Di dalam apa di balik musibah itu? Maka saya pernah menukil perkataan Imam Sidi Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an wa qaddasallahu sirra. Beliau berdoa, ya Allah turunkan musibahmu semuanya. Karena dia tahu Allah kasih pengasih dan penyayang. Ya. Karena sebenarnya musibah itu adalah bagi nafsu itu sakit. Kalau bagi ruh nggak sakit, wong dia ruh itu ada, ya, zatuh, sifatuh. Artinya Allah, tempat Allah. Sebetulnya itu istilah tempat Allah, ya, bukan tempat. Ya. Jadi yang sakit itu
Musibah itu kan yang sakit karena tidak ada sabar, bukan musibahnya. Berapa banyak orang mendapatkan musibah jauh lebih besar, jangan dipikir ya Allah tuh musibahnya bagaimana, Allah tangani. Kita membayangkan kita kalau begitulah, kalau kita terjadi begitu juga Allah tangani, enggak ditinggalkan oleh Allah. Seberat apapun musibah yang menimpa, Allah yang menangani. Nah kita enggak kayak gono orang yang sampai menderita banget. Dan itu semuanya lutuf. Sampai kecerdasan mereka orang ahlillah itu, mereka selalu berdoa dalam setiap ibadah apapun. Ya Allah, kalau ibadahku tidak Engkau terima, segala letih ya, dan kesusahanku tidak Engkau terima, maka janganlah Engkau haramkan aku untuk mendapatkan pahala dari sedihnya karena tidak diterima ibadahku. Kan sedih kita nggak sedih pisan, karena kita ibadah pokoknya untuk kelihatan hebat, kelihatan romannya, wah udah dapat, makanya udah nggak ada Allah. Itu mereka mengatakan ya Abdul ibadah, ya Abdul syariah, ya Abdul sholah, ya bukan Abdullah. Atau mereka mengatakan ya asira syahwat, ya asira ibadat, ya asira ilhamat, ya asira tariqat. Semuanya hamba selain Allah. Nah, nasihat-nasihat hikmah ini adalah sebuah taujihat, pengarahan kepada Allah agar sidik tawajuhnya kepada Allah, agar sidik itu tepat betul ya, lurus lempang ya, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka innama, kan udah innama tuh ya, yu'limuka, innama itu hanya saja, only, bener gak only ya? Only yang membuat kamu sakit karena musibah, bukan musibahnya, ketidaksabarannya itu yang ya, tidak punya sabar itu yang bikin sakit. Kalau ada sabar mah enggak. Bahkan yang dia rasakan hikmahnya. Li adami fahmika anillah. Paling kurang orang itu mendapatkan di ujung musibah itu, ya Allah, ternyata Allah ya, dulu saya susah, sekarang udah jangan disebut. Ya. Udah begitu ge, nanti mah terjadi lagi. Ya, tetapnya sakit lagi. Begitu selesai, ternyata Allah dulu bikin susah, ternyata mau begini ya. Dia kira untuk ini, bukan. Ashhadaka birrah, ashhadaka qahrah. Allah yakni yaftah babat ta'arruf ilaik. Allah buka pintu setiap saat. Bahkan dengan lebih kental lagi mereka katakan, wahada majla sifati wa asma'i ya. Bahkan yang aku berikan enak enggak enak itu semua adalah jelmaan sifatku kepadamu. Kenalilah dirimu bahwa itu aku. Itu lebih jauh lagi. Nah, orang yang berkeluh kesah karena dia memandang Allah adalah hakikat yang kedua setelah dia. Engkau telah menjajah aku. Makanya saya membuat ilustrasinya begini. Itu proyektor yang memunculkan gambar di layar. Iya toh? Maka layar itu hidup. Sepenuhnya itu dimunculkan oleh proyektor. Ada si gambar itu mengatakan ketika muncul gambarnya adalah musibah. Ya. Tiba-tiba si layar itu mengatakan
ketika si gambar itu munculnya sukses, maka dia tiba-tiba mengatakan kepada proyektor, tahukah aku siapa? Ya, aku adalah orang yang sukses. Lah kata si proyektor, apaan itu gambar dari gua? Lu itu semuanya gua. Bahkan lu itu adalah tempat bagi lu untuk melihat gua. Kata proyektor itu. Lah kenapa ngasih tahu gua? Seperti orang musibah berdoa kepada, ya Allah, tahukah engkau di ujung kampung sana ada hambamu yang terzolimi, ya, engkau absen dari kehidupanku, tunjukkan jika engkau ada. Coba itu terjemahan bener itu. Itu karena dia tidak mengenal Allah. Betul. Itulah yang bikin jadi sedih, Itu dia. yang bikin jadi merana, sengsara, duka, lara, kecewa, sehingga nyanyinya pun sakitnya tuh di sini, di nyanyinya itu, ya, sakit kan gitu. Dia lagi nyerdit lagi kan. Lah jangan dikira nggak ada sakit, ya. Mereka yang mengenal Allah, dia melihat Allah berikan sakit kepadaku. Lah kalau orang ditempelan nggak sakit, mau buat berarti gitu. Ya Allah, indahnya, ya kita kan mengatakan kan, suka dan duka adalah romantika kehidupan. Buailah, itu romantika aja namanya udah tentram kita tuh. Di balik filsafat itu, orang sufi mah itu mah cetek, nggak ada maknanya apa-apa, segala romantika, ya, nggak ada. Bahwa dirimu adalah majla Tuhanmu, selesai, aman, terkendali sudah. Ya. Innama yu'limuka al-man'u li adami fahmika anillah. Karena kita memahami bahwa dunia ini akan hancur, kenikmatannya, kelezatannya, ya, akan hilang. Maka yang membuat yang menjadi harapan kita yang terakhir adalah apa yang ibadah itu Allah terima dan ada balasannya di akhirat. Ini jika orang ibadah karena Allah, bukan karena segala apa yang di dunia, ya. Dan segala apa yang Allah buka di hati kita. Seorang yang mencari Allah, muridullah yang as-sadiq. Nah, jika sudah demikian, ketika Allah sudah bagi putuh, sudah Allah berikan putuh kepada dia, maka fatalazzaza bil man'i, dia merasakan lezat karena Allah belum kabulkan, Allah anugerah, Allah berikan musibah, Allah berikan ujian, ya. Maka dia melihat al-man'u huwa ainul ata. Akhirnya mereka katakan begitu, enggak dapat, Allah tidak memberi, al-man'u, Allah tidak memberi, tidak mengabulkan, itu adalah biangnya pemberian. Sehingga ada lagi mereka mengatakan, jika Allah tidak mengabulkan keinginanmu, berarti Allah, ya, ingin memberikan keinginan Allah kepada kita. Masya Allah. Dan banyak lagi tentang paham mereka kepada Allah dalam mengabadi hidup ini. Maka itu sebab omongannya hikmah baik, apa saja yang terjadi padanya, tidak qillatul adab kepada Allah, ya. Karena apa yang Allah tentukan kita tidak tahu. Jika kita menjaga adab kepada Allah, ya, maka Allah akan tangani ketika kita
diberikan musibah kepada Allah. Tapi kalau ngomong apa baik, ya, karena ada dalam hadis dikatakan Allah mewakilkan takdir itu bil mantiq, pada omongan. Wah, gua mah nggak bakal tersesat. Ya, karena dia tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Naqifuna walhamdulillah, al-Fatihah.